Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel aku Lucky Tarot MS. Hari ini aku bacakan untuk situasi maskulin. Insya Allah ini bisa resonate dan membantu kita semua, terutama untuk maskulin. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share, and no skip iklan channel aku Lucky Tarot MS. Kita lanjut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita lihat dengan situasi maskulin. The Tower. Ya, maskulin situasinya lagi mengalami kehancuran ya. Energinya bisa lambat atau cepat. Jadi jangan dipaksakan. Tetap kita jaga diri ya, jaga lisan, jaga pikiran, jaga niat dan tindakan. Oke, agar kita selamat. Bismillah. Situasi maskulin. Tuh, Empress. Oke. Aku ngeliatnya di sini maskulin hancur ya. Hancur karena dia melihat kamu sudah mampu menanam kembali spiritual untuk diri kamu sendiri. Dan kamu juga sebenarnya sudah hancur, feminim. Sudah hancur. Ya, sudah hancur. Dan kamu coba untuk tanam kembali harapan kamu, cita-cita kamu, ya, walaupun apa yang kamu tanam gitu ya, tentang cinta gitu, ke maskulin tuh sia-sia, tapi kamunya tetap belajar, sabar. Ini yang membuat dia hancur. Kamu sudah bisa mencintai diri kamu sendiri, walaupun terkadang merasa kok sia-sia ya gitu. Kamu tetap belajar, dan di sini membuat maskulin ini merasa hancur lebur ya, karena kamu sudah bisa. Karena di sini aku lihat kamu sudah bisa membenahi diri, walaupun merasa sia-sia gitu ya, tentang kejadian semuanya ini di luar nalar kamu gitu ya. Kita lihat situasinya maskulin. Jadi hati-hati, maskulin juga situasinya ingin menghancurkan kesuksesan kamu, tapi pada ujungnya dia sia-sia juga ya. Walaupun kamu merasa sia-sia menanam harapan ya, menanam keinginan, menanam doa, untuk maskulin ini sia-sia. Tapi kalau untuk bagi maskulin, dia ingin menghancurkan kebahagiaan kamu, ingin menghancurkan spiritualnya kamu, ingin menghancurkan kemakmuran kamu, keberuntungan kamu nih. Tapi sia-sia, yang dia tanam itu hanya membuat dia kalah sendiri ya, karena kamu belajar membenahi diri, belajar memperbaiki, belajar menanam spiritual ya, yaitu dengan cara mengharmoniskan tentang cinta kasih sayang dengan penuh ketulusan, mengimbangi situasi maskulin. Nine of Cups. Ya, maskulin di sini sudah merasa sia-sia ya. Merasa semuanya udah sorry ya guys. Ternyata bagusan begini. Merasa
apa yang dia harapkan, apa yang dia inginkan tuh hancur lebur ya. Jadi dia udah banyak berdoa nih ya, berharap apa yang dia inginkan terwujud lagi, tapi situasinya sekarang malah menjadi berantakan. Banyak banget. Tuh ya, the wheel of fortune, kamu membawa keberuntungan ya. Kenapa? Karena kamu menanam jiwa feminim, kamu menanam kebaikan, kamu menanam spiritual. Kamu banyak belajar tentang spiritual dengan gigih, walaupun terkadang kamu merasa sia-sia ya, karena perjuangan sendiri gitu. Tapi ini bagus banget ya. Bagus bangetnya kenapa? Karena apapun yang kamu inginkan ya, lambat laun akan terwujud. Semua memang butuh pelajaran, semua butuh pengetahuan ya, untuk bisa memahami tentang perjalanan hidup ya di sini. Makanya maskulin ingin kembali lagi nanti sama kamu, tapi sia-sia ya. Tuh, berharap bisa jodoh lagi sama kamu nanti ya, berharapnya. 8 of Wands, dia stalking kamu. Tuh, 6 of Wands ya, egonya masih ada, narsisnya, permainannya ya. Dia berharap banget bisa kembali lagi, berharap bisa berjalan lagi hubungannya dengan kamu di sini. Dia berharap banget, dan aku ngeliatnya memang apa yang dia cita-citakan ini tidak tercapai ya, tidak tercapai. Banyak hal yang membuat dia hancur ya dalam kesuksesannya dia. Kenapa? Karena egonya dia masih dia gunakan. Dan aku ngelihatnya di sini dia masih mementingkan sifat narsisnya ya. Jadi dia memang haus akan perhatian dari banyak orang, haus akan kesuksesan buat dirinya. Jadi kayak dia tuh senangnya dipuji-puji ya. Dan aku ngelihatnya di sini si maskulin memang situasinya lagi mengalami kehancuran ya. Bisa nanti ya dialami, karena ada yang cepat, ada yang lambat energinya terjadi. Jadi jangan dipaksakan ya. Jadikan ini sebuah pelajaran buat kita, agar kita tidak berbuat hal yang sama seperti maskulin ya. Jadi dia stalking kamu, dia nyari informasi tentang kamu. 10 of Pentacles, 10 of Wands, 7 of Cups. See, the King of Swords. Oke. Dia coba untuk mengendalikan khayalannya dia ya. Dia ingin banget nih kembali sama kamu, tapi sulit ya. Bebannya banyak banget, tanggung jawabnya, terutama dalam komunikasi dan hasrat. Dan dia di sini masih mengendalikan target hidupnya dia ya, terutama tentang seksual ya, tentang cinta. Dia orangnya juga manipulasi nih ya, manipulasi tentang perasaan. Dia masih bingung atas keputusannya dia mau kembali sama kamu juga. Dia masih belum bisa menjelaskan semuanya ya, tentang kejujuran dirinya, terutama dari halusinasinya dia yang masih dia mainkan hingga sekarang, terutama tentang percintaan dan juga tentang petualangan ya. Dia sebenarnya kecewa dengan orang barunya, kecewa banget, tapi ya dijalani terus karena sudah telanjur ibaratnya. Jadi dia ada orang ketiga lagi tuh bukan dengan hanya satu karmik ya. Ya, jadi maskulin tuh memang menghayal kembali ke kamu, ingin rasanya dia mengulang, tapi sulit ya, sulit karena ya dia masih mengejar targetnya, mengejar pilihannya, mengejar halusinasinya dia ya. Padahal dia sudah kecewa dengan orang ketiganya ya, aku ngelihatnya.
Maka di sini adalah pembayaran karma ya, pembayaran karma. Keberuntungannya juga hancur ya, jadi dia coba untuk bangkit juga sebenarnya sih ya, belajar tentang karma, ingin kembali ke kamu, tapi sia-sia ya, karena dia masih memakai sifat narsisnya, sifat egonya. Dan aku ngeliat kamu memang membawa keberuntungan ya, dia coba untuk berdoa terus nih agar bisa kembali lagi sama kamu gitu harapannya. Dan ya situasi maskulin nih lagi mencari kesempatan ya, jadi kayak mencari peluang ya, coba untuk move on juga gitu loh. Dia juga banyak berdoa sih sebenarnya nih maskulin dalam diamnya ya, untuk bisa kembali sama kamu, tapi sia-sia sih aku ngelihatnya, karena ya kamu sudah banyak belajar terutama mencintai diri kamu sendiri ya, kamu bangkit dari kehancuran, dan ya kamu juga sudah banyak berdoa gitu ya. Ya kalau aku lihat memang dia ingin kembali sama kamu, ingin sukseskan lagi harapannya dia, tapi malah di sini doa kamu yang terwujud deh, feminim, doa kamu yang terwujud ya, doa kamu yang terwujud. Insyaallah kamu move on, dan banyak sekali proses dari apa yang kamu tanam ini akan kamu hasilkan ya, insyaallah. Aku ngeliatnya ini bagus untuk feminimnya ya. Wow, maskulin di sini merasa hancur ya, karena kebahagiaannya dia ya harus terbayarkan dengan kesedihan ya, kekalahan tuh. Karena feminim yang memiliki aura positif terutama dalam memberi ya, jadi ibaratnya feminim tuh nggak pelit tipikalnya ya, feminim tuh nggak hitungan tipikalnya ya, nggak hitungan, nggak pelit, jadi tulus aja, mau nerima sedikit atau banyak tulus gitu ya. Pokoknya di sini dia merasa hancur ya, karena melihat ataupun merasakan pada akhirnya kalau feminimlah yang memberikan keberuntungan terutama tentang spiritual ya. Makanya maskulin di sini merasa terperangkap dalam kehancuran ya, karena ya setelah meninggalkan feminim atau feminim lelah gitu ya, feminim di sini juga sudah pasrah ya tentang apa yang terjadi dalam hidup, tapi tetap mengerjakan, mencari kebahagiaan, komitmen ya, memperbaiki perasaannya yang menggantung, yang hampa untuk feminim. Situasi maskulin tuh ya, maskulin itu ingin balik sebenarnya, tapi feminimnya udah tidak menyimpan harapan banyak kepada maskulin ya, yang sudah bersikap bodoh untuk meninggalkan feminim gitu ya. Terus aku ngelihatnya juga feminim udah nggak obsesi ya, udah nggak obsesi mengejar maskulin banget gitu. Jadi kayak udahlah, gue pengen benahin diri dan coba untuk melawan keinginan untuk mengejar maskulin terlalu banyak gitu ya di sini, karena kamu sudah lelah ditinggalkan ya, terutama dihadirkannya orang baru dan adanya ilmu hitam. Ini membuat kamu nekat ya menjadi orang yang kalau dibilang arogan ya bisa lah arogan gitu ya, karena tidak mau terlalu terlalu banyak drama dalam hidup, kesulitan lagi gitu. Jadi kamu sudah lelah juga memikirkan dia ya di sini. Kamu juga udah nggak marah sih tentang ditinggalkan atau ya diskandalin gitu ya. Kamu udah nggak begitu marah tentang itu. Makanya kamu di sini menggantung ya. Jadi kayak
udahlah gue mendingan memperbaiki kebahagiaan gue daripada kembali lagi pun ini akan menjadi hubungan yang menggantung dan ya merasa hampa, sia-sia gitu ya. Terus aku ngeliatnya di sini energinya tuh feminim. Ini lebih pasrah ya, lebih pasrah gini. Udahlah gue yang penting ini kayak ketergantungan dalam proses healing. Kalau aku lihat feminim, jadi kayak udah nggak apa-apa lah gue ngeluarin banyak harta untuk sembuh asalkan perjalanan hidup gue nggak menggantung lagi gitu ya, dan bisa membangun karakter yang baru, yang lebih baik, lebih bijak, lebih dermawan, lebih sukses ujungnya gitu. Makanya feminim di sini sudah nggak mau mikirin terlalu banyak tentang maskulin ya, kalau aku lihat, karena feminim sudah capek, sudah lelah tentang kembalinya lagi. Jadi kamu sudah terperangkap dalam energi proses healing. Jadi kayak ibaratnya gini, feminim tuh nggak mau tanggung-tanggung healingnya, nggak mau cuma sebulan 2 bulan gitu ya. Kalau memang rezekinya dari healing itu membawa berkah, ya ibaratnya gini, nggak apa-apa deh gue ngeluarin duit banyak gitu, asalkan membawa kebaikan buat diri hidup gue, membawa energi positif, karena juga harta yang gue genggam juga nggak akan bisa gue bawa mati ya. Ini yang dipikirkan oleh feminim. Makanya feminim ini ketergantungan tentang proses healing ya, perjalanan healing. Jadi nggak mau berhenti hanya sesaat healingnya ya, karena feminim ingin terus berbagi, ingin terus bersedekah, ingin terus merasakan kemenangan. Sedangkan maskulin ini sia-sia. Dia coba untuk mencari informasi tentang kamu, ingin kembali, dia stalking kamu, tapi kamunya udah nggak terlalu peduli, kamu juga udah nggak mau terlalu memperjuangkan dia ya untuk menjadi milik kamu, karena kamu juga udah nggak obsesi, kamu sudah mulai move on dari perasaan kehilangan ya, walaupun terkadang masih ada dalam hidup kamu. Makanya dia merasa sia-sia ya untuk ngejar kamu, tapi dia masih ingin kembali sama kamu. Kenapa? Karena ya keberuntungan yang kamu miliki, terutama dalam spiritualnya kamu, kan kamu lagi proses healingnya nggak mau sedikit, kamu nggak mau tanggung-tanggung gitu ya, kamu yakin dengan apa yang kamu keluarkan, ya Allah akan kasih selama itu buat di jalan yang baik, Allah akan kasih bahkan bisa beribu-ribu, bahkan bisa ratusan ribu kali lipat untuk kamu nantinya ya. Heart to heart conversation, pay attention to the red flags, express your love, honestly discuss your feeling with each other, the sign of counting you. Go ahead and make the romantic gesture. And di sini words waiting for and retreat this factor give you relationship. Maskulin akhirnya nanti menyadari ya, bukan nanti, bahkan sebenarnya sudah sadar gitu, tapi memang belum waktunya ya. Aku ngeliat di sini belum waktunya, sama menunggu waktu, karena aku lihat selama tidak berkomunikasi dengan kamu, dia merasakan banyak sekali kejadian di luar nalar dia, dan ya yang membuat masalah adalah tentang bicara dari hati ke hati untuk ekspresikan cinta sama kamu, kejujurannya ataupun masalahnya ini tidak bisa diekspresikan. Kenapa? Satu sisi karena kehalang dengan ilmu hitam ataupun perbedaan agama ya, ilmu hitam atau perbedaan agama. Jadi ini menunggu waktu yang tepat untuk bisa dikikis ataupun hilang ya, semua butuh waktu. Dan hilang itu nggak bisa langsung, tapi dikikis, ibaratnya kita dihapus ya. Kalau kita menghapus pakai hapusan kan dikit-dikit ya, kalau langsung gesrek kan pasti kertas robek gitu. Jadi memang maskulin ini menyadari ya, setelah berpisah baru mengetahui, mengenal diri kamu yang sebenarnya. Makanya dia ingin banget kembali sama kamu, tapi nggak bisa. Satu sisi karena kehalang ilmu hitam
ya, pelet dari orang ketiga atau dari dirinya dia yang kurang dekat dengan Tuhan, sehingga keegoan yang ada dalam dirinya, dan ini membuat dia belum bisa kembali sama kamu, ya. Dan semua hanya menunggu waktu. Untuk bisa kembali, dia harus bisa bayar karmanya dia sendiri dulu, terutama memperbaiki koneksi kepada Tuhan. Kalau dia mau selamat, kalau dia mau bahagia, ya, aku melihatnya seperti itu. Dan maskulinnya harus bisa membenahi dirinya dia sendiri gitu loh. Kalau dia nggak bisa membenahi dirinya dia sendiri, ya dia harus mencari guru spiritual. Begitupun feminim, ya, mencari pembimbing. Jadi kalau feminim orangnya sudah tipikalnya gini, berapapun gue akan ngeluarin buat pembenahan diri gue, dan gue yakin dengan apapun yang gue lakukan, yang gue keluarkan, berapapun itu Allah akan ganti, selama untuk perbaikan ke arah yang baik gitu. Gak mungkin gak diganti, segala sesuatunya pasti diganti. Allah itu adil kok, ya. I'm not available, ya, dia ada orang lain, ya. Jadi makanya dia gak bisa kembali sama kamu ataupun komunikasi dengan kamu saat ini. Satu, dia kehalang ilmu hitam, kehalang perselingkuhannya karena dia ada orang lain, ya. Di sini I hate you, I hate who I really am from you, ya. Dia I want you to, dia menginginkan kamu sebenarnya, tapi dia menyimpan dirinya dia dari kamu. Kenapa? Karena dia ada orang lain, ya. Dia hanya berdoa dalam diam karena cita-citanya dia, keinginannya dia, semuanya hancur, ya, hancur saat ini, ya. Energi bisa cepat atau lambat. Penyesalan karena membohongimu adalah suatu kekhawatiran pada dirinya dia kalau kamu sudah bahagia tanpa dirinya saat ini. Dan kehidupan dia saat ini tidaklah sama seperti dulu saat dia sama kamu. Tidak ada kebahagiaan, tidak ada keceriaan, dan banyak kekhawatiran yang dia jalani. Satu sisinya adalah tentang kamu bahagia tanpa dia. Penyesalan dia adalah membohongimu berkali-kali. Oke, so aku harap ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share, and skip iklan channel aku, Lucky Entertainment, and take care of you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.